Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Jumpa lagi dalam doa pagi online hari Selasa 26 Maret 2024. Sebelum kita beraktivitas, kita mau duduk diam membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kiranya oleh Roh Kudus membuat kita semakin hidup seturut dengan kehendak-Nya. Dan hari ini kita boleh melakukan hal-hal yang menjadi berkat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, pagi ini kami sudah dibangunkan dengan segala keberadaan kami. Kami menyambut hari yang Tuhan karuniakan ini dengan ingin hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya oleh pembaca dan perenungan Alkitab, kami dibimbing, dimampukan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Agar hidup kami tidak menjadi sia-sia. Ya Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pagi ini dari Injil Yohanes pasal 12. Saya akan membacakan 2 ayat saja. Dari Yohanes 12 ayat 35 dan ayatnya yang ke-36. Yang demikian bunyinya. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Berjalanlah selama terang itu ada padamu, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Siapa yang berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikian bacaan Alkitab kita dari Yohanes 12 ayat 35 dan ayat 36. Dan tema kita pagi ini adalah keluar dari kegelapan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sedari kecil kita sudah belajar kalau keadaan kamar atau ruangan kita gelap, kita menyalakan lampu. Rasanya tidak ada orang yang senang tinggal di dalam kegelapan. Orang lebih suka dengan suasana yang terang. Kadang-kadang saudara-saudara, ketika orang tua kita pergi di malam hari, kita merasa takut kalau mati lampu. Saudara-saudara, maka kita menyalakan lampu lilin supaya terang. Saudara-saudara, kita memang membutuhkan terang. Tapi tidak semua orang suka hidup di dalam terang. Saudara-saudara, memang ada iklan yang berbunyi, terang terus terang. Adakah kita terus terang? Adakah kita tinggal dalam terang? Terang mengusir kegelapan. Ketika terang hadir, sesungguhnya kegelapan itu hilang. Saudara-saudara, kegelapan sesungguhnya tidak dapat mengalahkan terang, kecuali terang itu dimatikan. Demikian pula dengan terang kehidupan rohani. Dia akan berada terus di dalam kita ketika kita mau dipimpin, diterangi oleh pimpinan Roh Kudus. Kita sadari, hidup kita adalah seperti di dalam peperangan. Peperangan antara kekuatan terang dan kekuatan gelap. Saudara-saudara, kita hanya dapat menang hidup dalam terang ketika kita berjalan bersama Yesus. Yesus seringkali mengatakan bahwa aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Saudara-saudara, Tuhanlah terang kita. Tuhanlah yang sesungguhnya menerangi kita. Maka ketika kita ada dalam kegelapan, kita mencari Yesus. Kita mohon supaya Dia senantiasa menerangi kita.
Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kegelapan sesungguhnya adalah simbol dari kegelapan, dari kejahatan. Injil Yohanes mengingatkan kita bahwa di dalam kegelapan akan membuat manusia kehilangan arah. Manusia yang berjalan di dalam kegelapan, dia tidak tahu kemana dia pergi. Manusia yang tinggal di dalam kegelapan membuat hidupnya menjadi buta. Kejahatan membuatnya menjadi tidak bergerak maju atau dalam kehidupan terang. Manusia yang suka dengan kegelapan akan terjebak dalam tindakan-tindakan yang buruk, yang jahat, bahkan praktek-praktek yang mematikan. Kejahatan adalah wujud dari dosa. Saudara-saudara, inilah yang membuat manusia sulit melepaskan diri dari kegelapan. Bahwa manusia justru seringkali menyukai kegelapan. Yesuslah jawaban terhadap segala hal yang buruk. Terang dari Yesuslah yang menuntun kita ke jalan yang baru. Ialah yang membawa kita keluar dari kegelapan ke dalam terang kehidupan. Sayangnya, tidak semua orang suka hidup dalam terang, hidup dalam Yesus. Banyak orang mengaku dengan mulutnya bahwa dia menerima Yesus. Banyak orang dengan mulutnya mengaku Yesus adalah juru selamat. Tetapi hati mereka jauh dari Yesus, jauh dari kebenaran. Inilah yang membuat banyak kegelapan menguasai hidup kita. Karena itu pagi ini dalam renungan kita, Yesus mengatakan janganlah mengikuti jalan-jalan kegelapan, tapi ikutlah Dia. Percayalah kepadanya bahwa terangnya lah yang menolong kita berjalan di dalam kebenaran. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, biarlah hari ini terang Kristus menuntun dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kegelapan adalah simbol dari kejahatan. Mereka yang melakukan kejahatan dibutakan matanya oleh kegelapan dosa. Tapi Yesus datang ke dalam dunia membawa terang itu dan memanggil kami hidup dalam pertolongan terang dari Yesus. Ampunilah kami, seringkali kami tidak terus terang. Kami senang bersembunyi di balik kegelapan untuk menyelamatkan diri. Tapi itu adalah keselamatan yang semu. Tuhanlah terang dunia yang membawa kepada keselamatan yang kekal. Bapa dalam Kristus, terangilah jalan hidup kami. Biarlah kami mencari kebenaran hanya di dalam Tuhan dan mewujudkannya dalam perjalanan hidup ini. Hingga kami tidak menuju kepada kebinasaan, tapi hidup yang kekal yang dari Kristus. Terima kasih Engkau mau datang kepada kami, menerangi dan menolong kami. Kami mau berserah dan mau setia kepadamu. Tolong kami Tuhan, agar senantiasa terang-Mu bercahaya lewat kehidupan kami yang nyata. Di dalam nama Yesus, terang dunia, keselamatan yang abadi, kami mohon, berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.